Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 12 Mei 2022, pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13 sampai 25 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Rasul Paulus dan teman-temannya sesudah melaksanakan tugas mereka lalu kembali dan berkumpul di Antiokhia. Pada satu kesempatan hari Sabat, Paulus dan teman-temannya ikut beribadah. Dan pada kesempatan sesudah membacakan kitab suci, kepada mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan atau wejangan. Dan Paulus tampil mewakili teman-temannya berbicara di hadapan umat jemaat yang hadir dalam bait Allah itu. Apa yang Paulus katakan kepada orang-orang Yahudi? Paulus memang bercerita panjang lebar. Paulus sesungguhnya memberikan motivasi kepada orang-orang yang berada dalam bait suci saat itu. Paulus mengajak mereka untuk mengingat kembali sejarah keselamatan, di mana Allah memilih bangsanya, bangsa Israel. Lalu dari tahun ke tahun, Allah mendampingi dan menyertai mereka. Allah juga memilihkan bagi mereka raja-raja, sampai terakhir Raja Daud, dan dari sana muncullah juru selamat. Kata kunci yang disampaikan oleh Paulus mewakili teman-temannya kepada orang Israel adalah Allah telah membangkitkan juru selamat dari keturunan Daud. Hemat saya ini kata-kata kunci dari seluruh pesan atau wejangan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat yang ada di bait suci pada kesempatan itu. Lalu apa artinya pernyataan itu? Bagi saya sekurang-kurangnya, pernyataan itu memberi arti bahwa Allah memang yang mengambil inisiatif pertama sejarah keselamatan manusia. Tetapi Allah yang sesungguhnya bisa berkarya sendiri tanpa siapapun, tanpa melibatkan siapapun. Tetapi realitas sejarah keselamatan yang diceritakan oleh Rasul Paulus yang sudah terjadi dalam diri Yesus Kristus, itu sesungguhnya keselamatan itu adalah inisiatif pertama dari Allah dan keterlibatan manusia di dalamnya. Maka Raja Daud disebutkan di dalam bacaan yang pertama hari ini untuk mengungkapkan bahwa Allah melibatkan manusia dalam karya keselamatannya. Dan dari keturunan Daud muncul juru selamat, yakni Yesus Kristus. Saudari dan saudara terkasih, maka kalau kita berbicara sejarah keselamatan,
entah yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus yang sampai saat ini diwartakan kepada kita, kepada saya dan Anda yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, dan keselamatan sampai kapanpun, itu mesti mengandung dua unsur. Yang pertama, inisiatif pertama dari Allah dan keterlibatan manusia. Maka keselamatan kapan saja, di mana saja, itu berbicara tentang inisiatif Allah dan keterlibatan kita manusia. Pertanyaan refleksif untuk kita, kalau kita memahami keselamatan yang mengandung dua unsur itu, apakah kita sungguh-sungguh terlibat dalam karya keselamatan itu, dalam keseharian kita? Karena keselamatan tidak usah dulu berpikir tentang hal yang luar biasa. Yang luar biasa sudah dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan dalam bentuk yang paling sederhana saat ini. Apa peran Anda? Apa peran saya? Karena sekali lagi keselamatan adalah inisiatif Allah, tapi juga keterlibatan manusia, keterlibatan kita. Kalau orang memahami keselamatan dalam arti ini, maka orang atau kita sekalian yang sudah dibaptis sesungguhnya akan terlibat dalam karya keselamatan itu dalam wujud apa saja, sesederhana apapun itu, dalam lingkup kehidupan kita, dalam keseharian kita. Saudari dan saudara terkasih, apapun yang baik yang Anda lakukan dalam keseharian, itu merupakan wujud konkret keterlibatan Anda dalam karya keselamatan Allah yang terus berlangsung sampai puncaknya pada saat Yesus datang untuk yang kedua kali. Karena itu, jangan bosan-bosannya terlibat dalam kehidupan gereja, terlibat dalam melakukan dan melaksanakan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Allah pertama-tama dan untuk keselamatan sesama yang ada di sekitar kita. Sementara dalam bacaan Injil juga ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Yesus pada saat malam perjamuan terakhir. Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang utusan tidak lebih dari yang mengutusnya. Artinya, apa yang dialami oleh guru itu juga yang dialami oleh murid. Tetapi misalnya yang tidak enak yang dialami oleh murid tentu tidak melebihi yang tidak enak yang dialami oleh guru. Namun bagian terakhir ini menjadi kata-kata kunci Yesus, pesan Yesus pada para rasulnya dalam perjamuan terakhir. Yesus tegaskan bahwa tidak semua murid terlibat dalam apa yang dilakukan oleh gurunya, oleh Yesus sendiri. Karena Yesus menegaskan bahwa ada dari antara mereka yang mengangkat tumitnya dari Yesus. Artinya, yang mengkhianati Yesus. Saudari dan saudara terkasih, saya kira kata kunci ini mengangkat tumit dari Yesus. Saya kira tidak saja terjadi pada zaman Yesus, tetapi juga terjadi dalam sejarah perjalanan manusia, perjalanan hidup beriman. Perjalanan hidup beriman kita. Kita sesungguhnya diharapkan untuk mengikuti Yesus dan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Karena yakinlah, apa yang tidak enak yang kita alami tidak mungkin melebihi apa yang tidak enak yang dialami oleh Yesus. Tidak enak dalam arti dalam tanda petik. Nah, terkadang kita mengangkat tumit dari Yesus. Artinya kita mengkhianati Yesus dan tidak setia melaksanakan tugas-tugas kita. Saudari dan saudara terkasih,
Semoga kedua bacaan liturgi hari ini menginspirasi kita untuk terus membenahi diri, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi rasul Tuhan yang setia. Tuhan memberkati.